Shalom, jemaat Kristus yang ada dimanapun berada. Salam sejahtera dan damai kiranya menyertai kita sekalian di saat-saat seperti ini, di saat-saat di mana seluruh umat manusia diliputi suatu kegelisahan akan sebuah wabah yang meliputi alam semesta ini. Semua orang akan menjadi lebih mendekat kepada Tuhan. Dimana virus corona telah membuat banyak orang menjadi bingung. Tapi tidak ada hubungannya dengan virus corona. Pada malam ini ada suatu pertanyaan, apakah Yesus Kristus pernah membaptis? Ini suatu pertanyaan yang sangat harus dijawab oleh siapapun, oleh para apologetika yang begitu bersemangatnya kalau menerangkan tentang baptisan. Ada sebagian umat yang mengatakan bahwa harus diselam, baptis harus diselam, semua. Tapi dalam jadi pertanyaannya balik, apakah kita ini muridnya Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis? Kalau kita muridnya Yohanes Pembaptis, ya tentu kita dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis kan dia hanya punya satu misi, untuk membuka jalan bagi Kristus. Ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan keluar dari baptis itu, maka saat itu juga tugas dan misi Nabi Yahya sudah berakhir sampai di situ. Tapi kenyataannya Nabi Yahya seperti masih belum yakin akan Yesus Kristus, karena berapa hari-hari kemudian di belakang hari dia masih ragu dan mengutus murid-muridnya untuk pergi menemui Tuhan Yesus untuk bertanya, apakah apa engkau yang aku tunggu itu, maksudnya. Lalu dijawab oleh Yesus, segala perbuatan yang dilakukannya ini, orang lumpuh melihat, orang buta, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Dari saat itu Yohanes sepertinya sudah tidak, dari jawaban itu seperti Yohanes tidak membaptis lagi, karena terlihat di kisah-kisah selanjutnya dia udah bekerja kayak sepertinya jadi penasihat kerajaan tentang apalah segala, ya banyaklah yang ini, tapi sepertinya dia sudah tidak membaptis lagi. Dan untuk masalah apakah Yesus Kristus pernah membaptis? Memang di sini dari keempat Injil, 3 Injil tidak menulis tentang pembaptisan, tidak menulis tentang apakah Yesus membaptis, sama sekali tidak menyinggung. Hanya yang menyinggung hanya di Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul. Tadi Yohanes Nabi, tapi ini Yohanes Rasul Kristus. Di Yohanes 4 ayat 1-3, bahwa di situ dikatakan bahwa yang membaptis bukan Yesus, tapi murid-muridnya. Dan di situ juga bukan suatu penglihatan langsung oleh Yohanes, tapi suatu laporan. Suatu laporan yang Yesus mengetahui bahwa orang Farisi, dari orang-orang Farisi, bahwa Tuhan Yesus membaptis dan lebih banyak dari Yohanes. Tapi ini orang Farisi yang bicara. Mereka tidak melihat, tapi entah bagaimana mereka memberi kabar seperti ini, bahwa Yesus membaptis. Di sini Yesus tidak membaptis, tapi yang membaptis murid-muridnya. Itulah. Dan
pada kenyataannya kita ingat waktu sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah yang dikatakannya, sesudah aku akan datang sesuatu yang lebih berkuasa daripada aku, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptiskan kamu dengan air, tapi dia akan membaptiskan kamu dengan Roh. Dengan Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan bahwa orang Kristen harus dibaptis dengan air, apalagi di Islam, karena itu adalah syariat untuk Nabi Yahya, untuk membuka jalan bagi Kristus, bukan bagi kita, tapi bagi Kristus. Nah, di dalam Kristus kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kapan itu terjadi? Di saat-saat akhir perjalanannya dari kebangkitannya, ketika dia mau terangkat, sebelum dia terangkat ke surga, dia berpesan pada murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah Yohanes Pembaptis membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Tidak. Yohanes Pembaptis hanya membuka jalan, membaptis. Sebenarnya tradisi baptis itu sudah ada di dalam Yudaisme, tapi bukan baptis mereka istilahnya. Jadi mereka setiap ingin melayani, mereka harus mandi. Ada di dalam sinagog itu disediakan kolam khusus untuk yang mau melayani mesbah. Jadi dia harus mandi, menyelam, sudah bersih, baru bersih-bersih, baru dia melayani di mesbah. Nah, Yesus Kristus dibedakan. Dia melalui seorang rasul, seorang nabi yang mendahulinya. Dia datang kepadanya untuk minta dibaptis, karena memang itulah jalan yang telah diberikan dalam perjanjian lama. Sediakanlah dia datang tuh, orang yang berseru-seru, luruskan jalan bagi Tuhan, bagi kedatangan Kristus. Jadi setelah dia membaptis Kristus, sebenarnya sudah selesai baptisan itu, sudah tidak perlu lagi ada baptisan. Saya sebagai awam nih, saya bukan sebagai apa-apa, sebagai apapun, saya sebagai awam. Sebenarnya setelah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus, syariat pembaptisan sudah selesai. Karena baptisan itu hanya di Yohanes Pembaptis. Setelah itu tidak ada baptisan. Dan pada waktu Tuhan Yesus ingin berangkat ke naik surga, dia berkata kepada murid-muridnya, dan mungkin bukan cuma murid-muridnya, maksudnya bukan murid 12, bukan, tapi ada sekitar 500 orang di situ hadir ketika Yesus terangkat ke surga. Dia berpesan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada hari yang ke-40, disitulah baptisan Roh Kudus pertama kali terjadi pada seluruh murid-muridnya dan orang-orang yang hadir pada saat itu. Disitulah pertama kalinya baptisan dicurahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia seperti lidah api menyala. Itulah hari Pentakosta namanya. Hari pencurahan Roh Kudus. Hari baptisan. Itu baptisan. Dan mulai saat itu berlaku baptisan Roh Kudus. Tidak lagi. Tapi mungkin juga ada orang-orang murid-murid Tuhan Yesus, tapi dari golongan, ada golongan Yahudi, ada golongan bangsa-bangsa lain. Mungkin dari
sekian murid mungkin masih ada yang menjalankan itu baptisan karena dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya itu tadi saya bilang, air tetap masih digunakan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sebagai awam, baptisan sudah tidak perlu lagi baptisan. Banyak orang yang masih menunggu harus diselam. Karena itu harus diselam. Karena Tuhan Yesus diselam, saya juga harus diselam. Anda ini mau mengikuti Yohanes, Nabi Yahya atau Yesus Kristus? Syariat Nabi Yahya udah sampai selesai ketika dia membaptis Yesus Kristus. Tugasnya udah selesai. Dan tidak ada lagi baptisan air. Yang ada baptisan Roh Kudus. Kalau kita mau melihat perjalanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dia mengabarkan kabar keselamatan. Apa pernah dia membaptis? Tidak. Apa dia membaptis waktu di bukit, waktu khotbah di bukit yang dihadiri oleh 5.000 orang? Itu laki-laki saja, belum termasuk wanita, anak-anak. Berapa ribu? Apa dia membaptis mereka? Mereka itu percaya. Apa dibaptis? Tidak. Maksudnya dibaptis air maksudnya? Tidak. Dia hanya dengan mengangkat tangan dan tercurahlah Roh Kudus. Tapi belum terjadi. Mereka belum terjadi. Kemungkinan mereka masih mengikut tradisi yang bertobat itu masih mengikut tradisi selam. Tapi tidak ada yang membaptis mereka itu, bahkan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang dibaptis. Siapa? Matius, si pemungut cukai. Kapan dia dibaptis? Enggak. Siapa? Yohanes sendiri, apa dibaptis? Tidak. Petrus, tidak ada yang dibaptis oleh Tuhan Yesus. Baptisan itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Itulah baptisan yang terjadi. Dan setiap orang yang percaya padanya otomatis dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Dia seorang mengaku imannya dalam gereja, mengaku percaya secara pribadi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika tangan pendeta dan majelisnya mengangkat tangan, menumpangkan tangan, itulah baptisan sesungguhnya. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Walau di sini masih ada juga air sebagai simbolnya, bukan sebagai keharusan, tapi sebagai simbol. Tidak harus diselam ini, karena udah tidak ada lagi itu baptis. Selam itu udah berakhir. Orang Israel di mana? Bagaimana mereka dibaptis? Mereka dibaptis oleh awan yang menaungi mereka. Itulah baptisan bagi orang Israel keseluruhannya. Dan karena mereka orang-orang percaya, itulah sebagai orang Kristen, janganlah memanfaatkan sesuatu yang akhirnya membuat orang terperosok jauh mengikuti jalan-jalan yang tidak harusnya kita jalankan. Kita bukan murid Tuhan, bukan muridnya Rasul Yohanes, Nabi Yahya, Nabi Yohanes. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengajarkan baptis. Bagaimana? Terus ngotot harus baptis selam. Jadi untuk saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sebaiknya beriman secara sadar, karena iman itu adalah tujuan hidup kita kepada Kristus Yesus.
Dia telah mengajarkan bahwa kita harus dibaptis dalam Roh Kudus. Roh Kudus, roh tangan, tumpang tangan. Bahkan pergi ke rumah orang sakit, tumpang tangan. Apa maksudnya? Ada roh yang bekerja melalui tangan kita. Oleh karena Yesus Kristus bekerja roh itu. Jadi seperti percikan air, roh itu tercurah atas yang sakit dan disembuhkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, oleh karena itu bebaskanlah diri kita dari hal-hal yang tidak lagi dituntut oleh Tuhan bahwa kita harus begini, harus begitu. Hiduplah wajar-wajar saja, nggak usah dipaksa-paksa orang beribadah harus diselam. Enggak lah, itu udah luar konteks, itu udah jauh. Banyak itu pendeta-pendeta, nggak tahu saya kenapa mereka mengajarkan baptis. Baptis itu bukan ajaran Yesus Kristus. Baptis itu ajaran Yohanes, Nabi Yohanes, Nabi Yahya. Ya, semoga dengan renungan pada malam hari ini kita menyadari dan kita tidak udah takut atau bimbang. Wah, kita jangan nanti gini-gini, nanti tidak diterima oleh ini Tuhan begini-gini karena kita nggak dibaptis selam. Salah. Tidak ada keharusan baptis selam. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita satu dan dua. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, ampunkanlah salah dan dosa kami. Ampunkanlah hamba-Mu ini yang mungkin salah dalam berkata-kata. Tapi hamba-Mu serahkan semua ini hanya dalam kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun berada. Bebaskan mereka dari virus yang sedang melanda dunia ini. Kiranya umat-Mu terlindung dan dijauhkan dari petaka dan bahaya. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah Kau berikan, atas napas kehidupan, atas istri, atas anak, atas apa saja, sehingga sampai dengan hari ini kami umat-Mu masih tetap teguh dan kuat menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua, bebaskanlah kami dari dosa kami, ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja, nama yang agung mulia itu, Yesus Kristus. Itulah nama Tuhan kami. Haleluya. Amin.